Halo, selamat pagi anak-anak kami semua. Kemarin kita sudah mempelajari reproduksi pada wanita ya. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan alat-alat reproduksi pada pria ya. Begini ya. Alat, langsung aja. Alat reproduksi reproduksi pria ya. Maaf. Nah, alat-alat reproduksi pria sama dengan alat-alat reproduksi wanita, itu ada dua ya. Satu nanti ada yang eksternal, kemudian ada juga yang internal di dalam, berarti bagian dalam, eksternal di luar, bagian luar ya. Nah, apa-apa saja yang di eksternal itu nanti yang paling jelas nampak itu ada penis ya, kemudian ada juga skrotum. Nah, apa fungsi dari penis ini? Apa fungsi dari skrotum ini? Fungsi dari penis ini adalah sebagai saluran ya, saluran. Karena nanti di dalam penis ini ada uretra, makanya juga dengan saluran sel sperma dan urin. Kemudian skrotum itu adalah pembungkus, yaitu yang nampak, pembungkus testis. Tujuannya apa? Iya, agar tetap menghasilkan si testis itu, agar tetap testis itu menghasilkan sel sperma ya. Jadi melindungi, membungkus ya, agar tetap dia suhu ya, atau agar tetap suhu dari sel sperma itu bagus ya. Nah, ini yang nampak, ini yang eksternal. Kemudian itu ada yang internal itu ya, langsung saja ya. Ini ada testis, kemudian ada nanti ada epididymis ya, kemudian ada uretra ya, baru nanti ada vas deferens ya, kemudian ada nanti vesica seminalis ya, kemudian ada nanti kelenjar prostat ya, kemudian ada nanti kelenjar Cowper, namanya Cowper ya, kelenjar Cowper ya. Ini, nah, apa fungsi-fungsi dari bagian-bagian ini? Nah, sebelum saya menjelaskan fungsinya, kita tentunya harus menggambar dulu ya, kita gambar dulu ya.
Nah ini kan saya gambar hanya sebagian aja. Ini saya gambar ini begini. Ini saya gambar satu testis saja ya, kemudian nanti dia seperti ini di salurannya ya, atau saya buatlah begini biar agak besar dia. Ini ya, ini hanya satu bagian aja testisnya, jadi bukan testis ini kan ada dua, jadi fungsinya sama ya. Ini saya gambarkan sini. Ini yang pertama adalah testis. Apa fungsinya? Fungsi dari testis ini adalah penghasil atau memproduksi sel sperma, dan juga ada hormon. Ini ya, ingat ya, testis penghasil sel sperma dan hormon. Kemudian dia lanjut lagi ke epididymis. Nah ini dia epididymis. Nah epididymis ini fungsinya itu hanya tempat sel sperma yang sudah matang, yang sudah dewasa, tempat sel sperma yang sudah dewasa sementara di sini ya. Jadi kalau testis ini dia bentuknya seperti ini, ada kayak sel-sel dia, jadi berjuta-juta sel ya. Makanya satu sel ini bisa menghasilkan nanti 4. Dari mana? Nah itu nanti materi selanjutnya ya. Ini satu sel ini 4. Jadi ya kalau dia ada berjuta-juta sel, maka ya kalikan aja, jadi hasilnya nanti sel sperma itu banyak, berjuta-juta juga ya. Kemudian setelah dari epididymis ini masuklah di kesini, bawa ke sini, namanya vas deferens. Apa fungsinya? Ini hanya saluran apa? Iya, saluran sel sperma ya. Ini saluran aja, ini saluran. Kemudian nanti dibawalah dia ke sini, ya, bawa dia ke sini, lanjut menuju ke sini. Nah nanti di sini ada ini ya, gitu. saya hitam tandai. Ini namanya, inilah kelenjar prostat. Nah, apa itu fungsinya Pak? Sebenarnya prostat itu ada fungsinya ya. Itu sebagai melindungi juga, dia melindungi serta memberikan menutrisi siapa? Iya, sel sperma itu. Prostat itu fungsinya. Nah setelah itu nanti ada di sini juga saluran atau kelenjar, di sini saya tandai. Oke, saya tandai ini warna kuning ya. Itu adalah kelenjar ini. Oh nggak usah di sini ya, sini aja saya buat ini. Kelenjar Cooper. Apa fungsinya kelenjar Cooper ini? Kelenjar Cooper ini berfungsi itu dia nanti menghasilkan apa? Basa ya, cairan basah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan urin di sini yang masih ada sisa di sini, di saluran ini ya, atau
atau menetralkan pH cairan urin. Jadi ya, di sini supaya dia bersih. Jadi kalau dia keluar, jadi sel sperma itu tidak bercampur dengan urin, itu dia ya. Kemudian ada nanti yang terakhir, lupa saya ini, kelenjar seminalis ya. Kelenjar seminalis ini ada di sini, sini. Agak ke sini lah. Seminalis. Ini fungsinya apa? Ya, itu juga mengandung nanti gula, ada protein. Nah, ini kan berarti dia sumber nutrisi pada sel sperma itu dia. Nah, oke, nggak ada yang tinggal lagi kan. Nah, kalau saya ulang kembali penjelasannya. Nah, ketika testis ini sudah waktunya menghasilkan sel sperma yang udah matang ya, ini akan keluar ini langsung masuk ke tempat penyimpanan sementara, itu epididymis. Ini di sini terjadi apa? Di sini terjadi nanti diseleksi semua, apakah yang masih muda atau mungkin kepala spermanya nggak ada atau hanya ekor saja ya. Ini jadi dia dipilih di sini ya, untuk mematangkan supaya dia kokoh, sel sperma itu kuat ya. Sini kemudian setelah dari sini maka dibawa dia menuju vas deferens. Nah, saluran vas deferens ini ya, vas deferens ini saluran sel sperma. Dibawa oleh dia hanya saluran sel sperma aja. Dibawa oleh ke sini, dia ketemu di sini dengan kelenjar seminalis, memberikan nutrisi atau gula, protein, pokoknya menutrisi lah sel sperma itu. Dan kemudian masuk ke sini ke prostat dia, nah, melindungi lagi dengan menutrisi sel sperma lagi dengan prostat ini. Kemudian dia menuju ke koper, nah, kelenjar koper. Dia akan menghasilkan nanti basa. Tujuannya kan di sini urin kita itu akan ada manipulasi sisa-sisa, itu harus dibersihkan. Nah, yang membersihkan itu adalah ini, si kelenjar koper ini mengeluarkan basa sehingga menetralkan pH cairan urin supaya bersih, menetralkan. Baru dia, nah satu lagi ya, ada yang tinggal. Nah, ini apa? Satu lagi. Ini uretra ya. Uretra. Ini kan lihat, vas deferens dan uretra kan sama. Nah, kalau dia sama, kenapa namanya beda? Nah, vas deferens itu hanya saluran sel sperma, sedangkan uretra itu saluran sel sperma. Dan iya, urin kita itu makanya dia beda namanya, kan satu saluran ini ya, tapi beda fungsinya. Kalau di vas deferens fungsinya hanya saluran sel sperma saja, sedangkan uretra dia hanya saluran sel sperma dan urin. Ini dia, maka yang manipulasi ini urin akan dibersihkan oleh cairan koper ini supaya bersih, dan akhirnya sel sperma keluar ke tempatnya ya. Itu nggak tahu kita tempatnya di mana ya. Oke, nah mungkin ini sekilas ya, alat reproduksi pada pria ya. Mungkin cukup jelas. Kalau ada yang mau ditanya boleh di komentar. Kalau ada yang suka video ini silahkan like dan subscribe ya.
Oke, selamat pagi. Terima kasih.